Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian semua apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bersemangat. Oke nak, hari ini kita belajar tentang fungsi eksponen dan logaritma. Tapi hari ini kita belajar pada bagian persamaan logaritma. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Dan kalian sudah latihan juga. Hari ini kita belajar tentang persamaan logaritma. Dan minggu depan kita belajar tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti, kita pahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita mulai. Baik, kita mulai ya untuk ke persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini juga mempunyai beberapa bentuk untuk penyelesaiannya, seperti halnya dengan persamaan eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama kita bahas, yaitu bentuknya adalah A log fx sama dengan B. Kalian harus diingat lagi ya nak ya, rumus-rumus dasar dari logaritma itu apa saja. A log A itu apa gitu kan, A log B pangkat N itu sama dengan apa gitu ya. Itu harus diingat lagi karena di sini kita akan menggunakan rumus-rumus dasar dari logaritma. Nah, yang pertama yang tadi Bu sebutkan bahwa A log fx sama dengan B ini berlaku jika A log fx sama dengan B, maka fx ini berlaku ya sama dengan A pangkat B, asalkan ya jika nih A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Artinya nih basisnya ini ya, bilangan dasarnya ini harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti kita bisa mulai dari angka 2 gitu kan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah tentukan persamaan penyelesaian persamaan logaritma berikut. Nih contohnya seperti ini. 3 log 2x min 1 sama dengan 2. Nah, diingat lagi ya nak ya di sini ya. Ibu kasih catatan, diingat lagi bahwa A log A itu sama dengan 1. A log A pangkat N adalah N. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini 2, nah ini biar basisnya sama nih, fx sedangkan di sini sama dengan B, fx-nya sama dengan A pangkat B, ini juga sama kan, fx-nya ini adalah fx-nya gitu kan. Kemudian ini A-nya, ini A, ini fx. Nah, ini adalah B-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan dasar dari logaritma, bisa juga dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, tapi Ibu ingin menggunakan dasar dari logaritma bahwa A log A pangkat N itu adalah N, dan ini kamu sudah tahu bahwa di sini bisa kita jawab menjadi seperti ini. 3 log 2x min 1 kan sama dengan 2 ya. Nah, di sini basisnya 3. Nah, biar kita sama basisnya 3, A log 2x min 1, jadi Ibu samakan. Ini tuh jadi pangkatnya nak. Nah, pangkatnya gitu. Nah, bilangan pokoknya basisnya harus sama karena di sini 3, berarti di sebelah kanan juga 3 log 3 pangkat 2 nih, di sini jadi pangkat 2 tuh. Ya, jadi pangkat 2 karena A log A pangkat N nih itu sama dengan N, berarti 3 log 3 pangkat 2 itu adalah 2. Nah, ini kan berarti sudah sama. Ini berarti fx sama dengan yang belakang ini, berarti artinya 3 log 2x min 1 sama dengan 3 log 9 gitu kan. Nah, ini udah sama nih basisnya 3 log, kanan juga sudah 3 log. Nah, berarti tinggal diambil saja nih yang fx-nya, 2x min 1 sama dengan 9 gitu kan. Jadi 2x sama dengan 9, ini normal ya, seperti biasa ditambah 1. Jadi 2x sama dengan 10. Sehingga x sama dengan 10 bagi 2, x sama dengan 5. Nah, berarti nilainya ini x sama dengan 5.
Kalau mau pakai rumus yang ini, fx sama dengan a pangkat b juga bisa. Ini cara yang kedua. Ya, ini juga bisa. Tapi ibu biasanya daripada menghafalkan rumus ini, ibu tinggal pakai yang ini aja. 3 log ya, berarti di sebelah kanan juga ganti saja dengan basis yang sama 3 log juga. 2 ini jadi pangkat. Kalau di sini 2 log, berarti di sini 2 log 2 pangkat 2. Sudah, ini juga sudah kan, kalian sudah tahu sebelumnya. Nah, di sini kalau bentuknya kan fx sama dengan a pangkat b. Nih, fx sama dengan jadinya a pangkat b. Kan gini, ini cara yang kedua dari rumus yang bentuk a log fx sama dengan b. Fx sudah tahu, fx itu adalah yang ini tadi ya, 2x min 1 sama dengan a-nya berapa basisnya? 3. Berarti 3, b-nya berapa? 2. Nah, ini dia. Jadi 2x min 1 sama dengan 3 pangkat 2, 9. Sama, lebih cepat ya. Tapi bebas pakai yang mana saja boleh, asal ini tidak lupa bentuknya fx sama dengan a pangkat b gitu. Ditambah 1 berarti 2x sama dengan 10. Sehingga x sama dengan 10 per 2. Jadi x-nya sama dengan 5 sesuai gitu. Gitu ya. Kalau mau ya tinggal dicek aja di sini. 3 log 2 kali 5 10 kan? 10 dikurang 1 9, betul ya. 3 log 9 itu adalah 2. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah x log 3x tambah 10 sama dengan 2. Jawab. X log 3x plus 10 sama dengan 2. Kamu mau pakai ini boleh, yang tadi pangkat ini kan tadi berarti kan a, ini berarti fx. Fx-nya ya, 3x plus 10 ini adalah fx-nya. Ini berarti b-nya gitu. Boleh pakai ini juga boleh. Ya, ibu pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama yang pakai ini, ibu yang pakai cara yang pertama adalah yang ibu akan menyesuaikan dengan basisnya x log 3x tambah 10 sama dengan, berarti karena di sini basisnya x, berarti di sebelah kanan pun ibu pakainya x log x. Nah, ini jadi pangkat kan, nih pangkat 2, ini jadi pangkat ya, ini jadi pangkat gitu. Nah, berarti di sini karena di sini sudah sama-sama x log, di sini x log, berarti tinggal 3x tambah 10 sama dengan tinggal x kuadrat, gitu kan? Pindah dua semua, berarti x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari x-nya ya berarti kamu tinggal difaktorkan, karena di sini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, ini dia x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. Minus 10 berarti 5 sama 2. 5 kali 2 biar jadi min 3, berarti di sini min 5 plus 2. Nah, ibu coret-coret di atas ini ya. Jadi x min 5 x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x minus 5 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0 gitu. Pindah ruas sehingga menjadi x sama dengan 5 atau x sama dengan minus 2. Nah, yang memenuhi yang mana? Yang x sama dengan 5. Jadi HP-nya sama dengan 5. Nah, yang minus 2 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena syaratnya ini kan x ini kan adalah basisnya, ibu tulis di sini a-nya nih. Basis. Syaratnya apa tadi basisnya? A-nya harus lebih besar dari 0, a-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga karena dia minus 2 berarti dia tidak memenuhi. Jadi HP-nya hanya ada 1, yaitu adalah 5 saja. Gitu ya. Itu yang contoh yang kedua. Nah, sekarang cara yang keduanya pakai yang bentuk tadi nih, yang cara yang kedua. Cara yang kedua tadi adalah bentuknya apa tadi? Fx gitu kan, sama dengan A pangkat B. Nah, ini tadi rumus yang pertama ini boleh pakai ini, boleh, nggak apa-apa kalau kamu hafal. Kalau nggak hafal, kuncinya adalah yang tadi ibu bilang.
pokoknya dia basisnya harus sama. Kalau di sini X ya berarti kalau kamu menghilangkan ya berarti X log X. Nah, yang 2 ini jadi pangkat. Intinya sama saja. Kalau di sini kan berarti fx sama dengan a pangkat b. Fx-nya berapa tadi? 3x gitu kan. Ditambah 10 sama dengan a. A-nya tadi x nih. A-nya x, b-nya 2. Nah, ke sini kan bentuknya sudah sama tuh. Ya kan, ke sini tuh bentuknya sudah sama sehingga menjadi x kuadrat min 3x. Ini pindah ruas semua nih. Tuh, pindahin ruas tuh, pindah ruas. Min 3x plus 10 sama dengan 0. Nah, ini sama. Kesini sudah sama. Cuman langkah awalnya saja yang berbeda, ya kan? Sama semua nih. Tuh, berarti x sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Min 2 tidak memenuhi karena basisnya ini harus adalah a-nya harus lebih besar dari 0, a-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi HP-nya hanya ada 1, yaitu x sama dengan 5. Nah, ini dua contoh dari bentuk yang pertama, gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke bentuk yang kedua dari persamaan logaritma. Nah, bentuk yang kedua adalah jika a log fx sama dengan a log p. Nah, di sini basisnya sama ya, sama-sama a. Ini dia. Jika a log fx sama dengan a log p, maka fx sama dengan P itu berlaku jika A-nya, artinya basisnya harus positif, A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Dan P-nya, ini P ya, P-nya harus lebih besar dari 0. Nanti di sini hasilnya harus P-nya lebih besar dari 0. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian persamaan logaritma berikut. Yang pertama adalah 3 log x kuadrat min 4x sama dengan 3 log 12. Nah, di sini sudah sama nih basisnya 3 log 3 log. Nah, berarti di sini kita tinggal ambil bahwa ini adalah fx-nya. Kemudian 12 ini adalah si p-nya. Nah, ini dia. Jadi fx sudah kita bisa misalkan sama dengan p dengan syarat a-nya besar dari 0. 3 ini kan berarti lebih besar dari 0. Kemudian A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, 3 ini berarti sudah sesuai ya, sesuai dengan syaratnya. A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 basisnya. Kemudian P-nya lebih besar dari 0. P-nya lebih besar dari 0. Nah, P-nya itu kan adalah 12. 12 itu sudah lebih besar dari 0. Nah, berarti tinggal kita substitusikan fx sama dengan P. Nah, berlaku ini berarti. Artinya berarti tinggal x kuadrat min 4x sama dengan 12. Nah, 12-nya pindah ruas sehingga menjadi x kuadrat min 4x, ya kan ya? Nih min 4x min 12 sama dengan 0. Nah, kita tinggal mencari x-nya berapa gitu. Nah, sudah ada persamaan kuadrat, berarti untuk mencari x-nya adalah dengan difaktorkan. X kuadrat berarti di sini x, di sini x. Min 12. Min 12 berapa kali berapa yang jawabannya min 12? Ketika ditambah jawabannya adalah min 4. Iya, betul. Dia adalah 6 kali 2. Min 6 dan plus 2. Min 6 dikali plus 2 jawabannya min 12. Min 6 ditambah 2 jawabannya adalah min 4. Sehingga x min 6 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Pindah ruas jadi x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaian adalah min 2 dan 6. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh yang pertama dari bentuk yang kedua. Kemudian kita lanjut. Ini hasilnya, kemudian lanjut ke contoh yang kedua dari bentuk yang kedua. Log x kuadrat min 1 sama dengan 2 log 3 ditambah 3 log 4 dikurang log 72. Nah, berarti di sini artinya kalau di sini ingat ya, di sini nih nggak ada basisnya nih. Ingat, kalau dia nggak ada basisnya artinya log A itu sama dengan log A sama dengan 10 log A. Jadi dia kalau nggak ada basisnya artinya basisnya adalah 10. Ingat lagi. Kemudian berarti kita lihat di sini bahwa kita lihat lagi bahwa di sini log x kuadrat min 1. Nah, itu udah sendiri ya, tapi yang sebelah kanan itu ada 2 log 3 ditambah 3 log 4 dikurang log 72. Gitu.
Nah, berarti di sini ingat lagi bentuknya ya, catatan di sini nih, diingat lagi bentuk logaritma bahwa A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan ada angka di sini nih, berarti N-nya di sini, berarti artinya dia bisa naik atau pindah ke belakang menjadi pangkatnya dari si B gitu ya. Demikian juga yang ini kan berarti N-nya. Ini juga berarti N-nya gitu kan. Nah, berarti si 2 ini nanti kita pindah ke depan ke belakang jadi pangkat gitu. Jadi di sini ini diganti dulu. Sehingga di sini menjadi, pokoknya kita ingin menjadikan lognya tuh biar sendiri gitu kan, biar digabungin, biar kita sederhanakan sedemikian rupa, kita jadiin satu. Nah, berarti di sini jadinya log 3 pangkat 2. Kan di sini kan nggak ada basisnya nih. Ya, nggak ada basisnya berarti dia 10 basisnya. A log N, A log B pangkat N berarti N kali A log B. Berarti kalau di sini ada tulisannya N kali A log B, ya berarti kalau kita ubah N-nya berarti menjadi A log B pangkat N. Nah, ini duanya pindah ke belakang, ditambah log 4 pangkat 3 min log 72, kan gini ya. Nah, di sini sudah sama basisnya nih. Kalau nggak ada tulisannya berarti kan basisnya 10. Ya kan, di sini udah nggak ada tulisannya, berarti dia basisnya 10. Ini udah sama basisnya semua dengan basis 10. Nah, berarti sama dengan perkalian dalam penjumlahan dalam logaritma menjadi perkalian. Ingat lagi bahwa log A ditambah log B ini menjadi sama dengan log A dikali B gitu kan. Kalau pengurangan menjadi pembagian. Jadi ibu bisa tuliskan menjadi log ya kan, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikurang itu berarti menjadi per 72 atau dibagi 72. Nah, kita sederhanakan. Log X kuadrat min 1 sama dengan log, ini berarti 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4, atau mau kamu langsung kali juga nggak apa-apa, tapi biar lebih enak tuh begini ya kan, karena enak nih, 9 sama 72 bisa dibagi ya kan, 72 dibagi 9 jawabannya 8. 4 sama 8 bisa dicoret, bawah menjadi 2 gitu kan, sama-sama dibagi 4, terus 4 dibagi 2 jawabannya 2, sehingga menjadi log X kuadrat min 1 sama dengan log, tinggal 2 kali 4 ya kan. Nih, jadi log X kuadrat min 1 sama dengan log 8. Ya, ini sudah sama nih dia kan. Di sini sudah sama nih. Ini sudah sama-sama log, udah 10 log, berarti bisa kita simpulkan bahwa X kuadrat min 1 sama dengan 8 gitu. Nah, berarti jadinya X kuadrat min 1 sama dengan 8. 8-nya pindah ruas, X kuadrat min 1 min 8 sama dengan 0, sehingga X kuadrat min 9 sama dengan 0. Jadi kalau difaktorkan X kuadrat min 9 adalah bisa seperti ini, atau min 9 pindah ruas jadi X kuadrat sama dengan 9, itu juga boleh, nanti tinggal diakarkan. Nah, di sini X sama X. Kalau X kuadrat min 9 berarti di sini 3. Ingat bentuknya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, ini juga sama, X kuadrat berarti X sama X, 9 berarti 3 kali 3 plus min itu sama dengan 0, sehingga X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Nah, berarti HP-nya ada 2, min 3 dan 3. Ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Bisa ya? Masih mudah ya? Ini bentuk yang kedua. Setelah ini kita lanjutkan ke bentuk ketiga. Melanjutkan persamaan logaritma bentuk ketiga di part selanjutnya ya, di video selanjutnya. Terima kasih.